Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih anak-anak semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf ya untuk pertemuan kali ini pembelajarannya diadakan secara online karena Ibu sedang ada dalam kegiatan. Nah, gimana? Udah siap belum belajar pada hari ini? Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai ya. Alhamdulillah, berdoa dicukupkan. Nah, sebelum itu, untuk cek kehadirannya, kalian nanti berkomentar saja ya di kolom chat dengan nama dan juga nomor absen. Paham kan? Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita tuh kan pertemuan yang ketiga ya. Ada yang tahu nggak pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Nah, betul. Kemarin tuh kita belajar mengenai persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia dan dunia. Nah, adapun untuk materi kali ini, kita akan membahas mengenai pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Bisa dilihat juga ya di layar PowerPoint. Hari ini tuh kita bakal belajar mengenai pengelolaan sumber daya alam. Nah, adapun untuk tujuan pembelajarannya itu, yang pertama, mengetahui pengertian dari sumber daya alam. Yang kedua, ada mengklasifikasikan sumber daya alam di Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Nah, adapun buat materi pembelajaran, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian sumber daya alam. Yang kedua ada klasifikasi sumber daya alam. Yang ketiga ada potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Mohon maaf ya suaranya tidak kondusif karena ini lagi banyak kegiatan ya di luarnya. Nah, anak-anak kita langsung saja ya, kita mulai materinya. Nah, ada yang tahu nggak sumber daya alam itu apa? Buat yang mau jawab, jawab aja ya di kolom komentar. Nah, yang aktif di kelas belajar Ibu bakal dapat poin plus dari Ibu. Nah, jadi sumber daya alam itu merupakan bahan baku yang memiliki manfaat yang dihasilkan dari bumi. Sumber daya alam itu terbentuknya secara alami, artinya manusia tidak dapat menciptakan sumber daya alam tersebut karena sumber daya alam sudah ada sejak bumi ada. Nah, materi selanjutnya, ada yang tahu nggak apa aja ya klasifikasi sumber daya alam itu? Nah, untuk klasifikasi sumber daya alam, yang pertama ada berdasarkan pemanfaatannya, yang kedua ada berdasarkan sifat kelestariannya, dan yang ketiga ada berdasarkan jenisnya. Jadi klasifikasi sumber daya alam ini terbagi menjadi 3. Tuh. Nah, yang pertama ada sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya. Yang pertama ada sumber daya alam materi yang dimanfaatkan bentuk fisiknya. Contohnya itu bisa dilihat ya di gambar, ini merupakan gambar kayu. Nah, kayu tersebut dimanfaatkan untuk bahan bangunan seperti kursi, meja. Nah, yang kedua ada sumber daya alam energi yang dimanfaatkan energinya. Contohnya bisa dilihat ya di gambar ini ada batu bara. Nah, batu bara ini tuh dimanfaatkan ya untuk sumber energi seperti untuk mobil listrik, sepeda listrik.
Nah, yang ketiga itu ada sumber daya alam ruang berbentuk ruang yang dibutuhkan manusia. Bisa dilihat ya di gambar ini merupakan gambar rumah. Nah, rumah itu kan merupakan ruang bagi manusia untuk bertempat tinggal. Paham kan? Nah, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Ada sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Karena sumber daya alam yang tidak akan habis, karena bagian-bagian yang terpakai dapat diganti dengan yang baru. Contohnya itu bisa lihat ya, di gambar ini ada gambar air. Nah, air itu gak akan habis karena kan adanya siklus air ya di permukaan bumi ini. Nah, yang kedua itu ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini secara terus-menerus, maka lama-kelamaan akan habis. Nah, contohnya itu batu bara ya. Jika batu bara terus digunakan di permukaan bumi itu, maka akan habis. Karena proses pembuatan sumber daya alam yang secara alami itu terjadi itu 100 tahun. Sangat lama sekali ya. Nah, yang selanjutnya ada sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Yang pertama itu ada sumber daya alam abiotik merupakan benda mati. Bisa lihat ya di contoh. Ini tuh merupakan gambar udara karena termasuk benda mati. Yang kedua ada gambar tanah termasuk benda mati ya. Yang selanjutnya ada gambar air. Selanjutnya ada gambar batu. Ini semua itu tuh merupakan benda mati yang ada di permukaan bumi. Nah, yang kedua itu ada sumber daya alam biotik. Dapat berupa tumbuhan dan hewan. Bisa lihat juga ya di gambar itu berupa ada pohon yang berada di hutan. Kemudian juga ada merak, kemudian juga ada bunga ya yang sangat indah sekali. Kemudian juga ada harimau. Ini semua itu termasuk sumber daya alam biotik berupa tumbuhan dan hewan karena sumber daya alamnya yang bisa tumbuh dan berkembang. Nah, materi selanjutnya, bagaimana ya potensi dan persebaran sumber daya alam di Indonesia? Ada yang tahu nggak? Bisa di kolom chat aja ya jawabnya. Nah, potensi dan persebaran sumber daya alam di Indonesia itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada potensi kehutanan. Yang kedua ada potensi pertambangan. Yang ketiga ada potensi pariwisata. Yang keempat ada potensi kelautan. Di Indonesia itu sangat beragam ya potensi sumber daya alamnya dan juga sangat banyak sekali. Karena Indonesia itu sangat banyak sekali ya potensinya itu. Nah, yang pertama ada potensi kehutanan. Indonesia memiliki luas hutan yang sangat besar, mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari seluruh luas wilayah di Indonesia. Data itu merupakan hasil dari Kementerian Perhutanan pada tahun 2011. Bisa dilihat juga ya di video. Itu merupakan gambar hutan yang ada di Indonesia. Khususnya itu ada di Kalimantan ya. Kalimantan itu merupakan pusat atau sentral dari hutan atau paru-paru dunia. Saya juga ya, sangat banyak sekali ya hutan-hutannya itu, pohon-pohonnya itu. Nah, untuk jenis-jenis hutan yang ada di Indonesia, yang pertama ada hutan hujan tropis. Nah, persebarannya itu ada di Kalimantan, kemudian ada di Pulau Sumatera, dan juga Pulau Papua. Sangat beragam sekali ya di wilayah Indonesia itu. Yang kedua ada hutan musim. Nah, untuk persebarannya itu ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan juga Nusa Tenggara Timur. Nah, yang ketiga ada hutan hujan pegunungan. Untuk persebarannya itu ada di Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan juga Pulau Kalimantan.
Yang keempat, ada hutan sabana. Nah, hutan sabana itu tuh ada juga ya di Indonesia. Ada di daerah Flores dan juga ada di Sumba. Nah, untuk yang selanjutnya ada hutan rawa. Hutan rawa ini persebarannya ada di Sumatera, Kalimantan, dan juga Papua. Selanjutnya ada hutan mangrove. Nah, untuk persebarannya itu ada di sekitar pantai yang ada di Indonesia. Pasti ditanami oleh mangrove. Kemudian juga ada di Maluku, Bali, Pulau Jawa. Nah, untuk selanjutnya ada hutan gambut. Nah, hutan gambut ini tuh tersebarnya ada di Kalimantan, Papua, dan juga Riau. Nah, untuk yang selanjutnya ada hutan lumut. Kenapa dikatakan hutan lumut? Karena di hutan itu sangat banyak sekali lumutnya. Ada di batuan, pepohonan. Nah, untuk persebaran hutan lumut itu ada di Papua, Sumatera, Sulawesi, dan juga Jawa. Banyak sekali ya jenis-jenis hutan yang ada di Indonesia, terutama di Kalimantan. Banyak sekali ya jenis-jenis hutannya. Nah, materi selanjutnya itu ada potensi pertambangan. Nah, pertambangan itu merupakan kegiatan upaya pencaharian, penambangan, penggalian, pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian. Bisa dilihat juga ya, di video itu ada gambar, ada video pertambangan yang ada di mana ya, tahu gak? Betul, ini tuh ada di Papua, yaitu ada di Freeport. Jadi Freeport itu merupakan pertambangan emas dan tembaga. Pertambangan di Papua itu sudah sangat lama sekali ya. Bahkan sampai sekarang itu pertambangannya masih berlangsung. Nah, selanjutnya itu merupakan sumber daya alam pertambangan yang ada di Indonesia. Sangat banyak sekali ya. Indonesia itu sangat kaya akan sumber daya alam. Yang pertama ada minyak bumi. Sangat tersebar ya di Indonesia itu. Yang kedua ada gas alam. Yang ketiga ada batu bara. Bisa dilihat ya gambarnya. Selanjutnya ada bauksit. Nah, kemudian juga ada biji besi ya yang bisa digunakan untuk membangun rumah. Dan juga ada timah putih. Kemudian ada nikel. Nah, itu merupakan gambar pangan. Nah, selanjutnya ada belerang. Belerang itu sangat memiliki banyak manfaat ya bagi manusia. Kemudian juga ada emas ya, yang sangat banyak di Indonesia. Kemudian juga ada perak dan juga tembaga. Nah, adapun untuk peta persebaran pertambangan di Indonesia bisa dilihat ya di peta. Ini tuh merupakan peta Google My Maps ya, bisa dilihat juga ya di sini. Persebaran sumber daya alam pertambangan yang ada di Indonesia. Indonesia itu kan kaya ya akan sumber daya alam, sehingga sangat banyak tersebar ya. Bisa lihat juga nih, di Pulau Sumatera banyak sekali ya, ada minyak bumi, ada Aceh, kemudian juga ada timah di Bangka Belitung. Kemudian juga lihat di Sumatera Selatan ada batu bara. Kita lihat juga ya ke Pulau Kalimantan. Wow, banyak sekali ya sumber daya alam pertambangannya itu. Ada minyak bumi, kemudian juga ada timah, ada belerang, ada tembaga. Kita lihat juga ya di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa. Ini ya, sangat padat sekali ya sumber daya alamnya. Ada juga nih di Pulau Bali, NTT, NTB, ada ya tembaga nih, ada tembaga, kemudian juga ada biji besi. Kemudian juga kita lihat ya di Pulau Sulawesi, wow, ada ya, lihat ada biji besi, kemudian juga ada perak. Nih di Pulau Maluku juga ada tembaga. Di Pulau Papua juga, lihat ada ya persebaran sumber daya alam, ada minyak bumi, kemudian juga ada emas, ada tembaga. Indonesia itu sangat kaya sekali ya sumber daya alamnya yang tersebar dari Sabang kemudian sampai Merauke, sangat banyak sekali sumber daya alamnya. Seharusnya kita sebagai warga Indonesia harus bisa bersyukur ya
Kemudian juga kita harus bisa mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia tersebut. Nah, kita next aja ya ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada potensi kelautan. Nah, potensi sumber daya laut di Indonesia itu tidak hanya berupa ikan, tetapi juga ada tambang seperti minyak bumi yang berada di bawah permukaan laut. Contohnya itu ada di Indramayu ya. Jadi di pantainya itu sangat kaya akan minyak bumi. Nah, kekayaan potensi laut dapat dimanfaatkan seperti mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Saya lihat juga ya tadi di video. Ini tuh merupakan potensi laut yang sangat beragam ya ikan-ikannya. Ini tuh ada di Indonesia loh. Laut ini tuh sangat indah sekali ya. Nah, untuk potensi kelautan yang pertama ada perikanan. Nah, perikanan ini tuh sangat tersebar ya di seluruh laut yang ada di Indonesia. Contohnya itu ada ikannya itu ada ikan bandeng, ikan tuna. Kemudian ada hutan mangrove. Nah, untuk hutan mangrove itu tersebar ya di seluruh pantai yang ada di Indonesia. Misalnya ada di Sulawesi, Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan. Nah, selanjutnya ada terumbu karang. Nah, terumbu karang itu sangat indah sekali ya. Itu ada loh di Indonesia. Nah, untuk pantai-pantai yang ada di daerahnya itu ada di Sulawesi, Bali, Lombok, dan juga Papua. Nah, selanjutnya itu merupakan gambar lamun. Jadi, lamun itu merupakan ekosistem khas laut dangkal yang pada wilayah pesisir perairan hangat dengan dasar pasir itu merupakan tumbuhan ya yang ada di eh, laut dangkal. Nah, untuk persebaran lamun itu ada di Wakatobi, Raja Ampat, dan juga Mentawai. Nah, selanjutnya ada potensi pariwisata. Nah, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Bisa dilihat ya di video ini tuh merupakan potensi pariwisata yang ada di Banda Neira. Sangat indah sekali ya Banda Neira itu. Karena potensi pariwisata alam. Ada laut, kemudian juga ada situs sejarah. Sangat lengkap sekali ya wisata yang ada di Banda Neira ini tuh. Semoga kita semua bisa ke Banda Neira. Amin. Nah, untuk jenis-jenis wisata yang ada di Indonesia itu yang pertama ada wisata budaya. Bisa dilihat ya di gambar ini tuh merupakan wisata budaya Kampung Ujo yang ada di Bandung. Itu merupakan budaya dari Jawa Barat, yaitu alat kesenian Jawa Barat ada angklung. Yang kedua ada wisata sejarah. Ini tuh merupakan gambar yang ada di Prambanan. Merupakan situs sejarah dari kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berdiri di Indonesia. Bahkan sampai sekarang, Candi Prambanan ini merupakan jadi objek wisata yang terkenal di Yogyakarta. Nah, selanjutnya ada wisata alam. Nah, di gambar itu ada merupakan gambar pantai yang ada di Raja Ampat ya. Sangat indah sekali ya wisata alam itu karena merupakan masih alami tempatnya itu. Nah, selanjutnya ada wisata buatan. Bisa lihat ya di gambar itu merupakan tempat wisata Taman Mini Indonesia Indah yang ada di Jakarta. Kenapa dikatakan wisata buatan? Karena tempat wisata ini dibuat oleh manusia. Nah, sekarang kita akan bermain game. Ada yang tahu gak gamesnya apa? Ayo tebak-tebak guys, anak-anak. Nah, untuk gamesnya itu nanti anak-anak membuat peta buta ini, kemudian nanti
menempelkan pertambangan, potensi pertambangannya. Untuk games ini tuh nanti dikumpulkannya secara offline ya. Jadi nanti kalian menggambar peta buta Indonesia lebih dahulu. Setelah selesai nanti ditempelkan eh, potensi pertambangan yang tadi telah Ibu jelaskan ya. Ada minyak bumi, emas, perak. Nah, ini kan sangat tersebar ya di Indonesia, di Sabang sampai Merauke. Nah, nanti dari kalian tinggal menempelkan gambar tersebut di peta. Nah, kalau misalnya ada yang belum paham, bisa tanyakan saja ke ibu lewat grup. Bisa dipahami ya anak-anak? Nah, alhamdulillah ya untuk pertemuan kali ini kita sudah selesai. Ada yang bisa menyimpulkan untuk materi hari ini kita ngebahas apa aja? Bisa di kolom chat aja ya. Nah, baik. Sekarang Ibu akan simpulkan dulu ya. Uh, untuk pertemuan kali ini tuh kita belajar mengenai sumber daya alam. Sumber daya alam itu merupakan sumber daya alam yang ada di permukaan bumi. Sumber daya alam itu sangat memiliki manfaat bagi kita sebagai manusia, seperti batu bara, kemudian juga kayu yang memiliki manfaat dan juga energi bagi kita. Nah, untuk sumber daya alam itu sangat banyak ya di Indonesia itu. Ada potensi sumber daya alam kehutanan, potensi sumber daya alam kelautan, pertambangan, dan juga pariwisata. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan ya. Mohon maaf ya atas segala kesalahannya. Dan Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah hadir pada pertemuan kali ini, yang telah aktif pada pertemuan kali ini. Ibu ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.